Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Haidar Akmal Alfikri dengan NIM 228460006. Pada perjumpaan kali ini, saya akan mengulas kembali apa yang ada di dalam buku Quiet karya Susan Cain yang memang membahas tentang daya introvert di dalam dunia yang tidak bisa berhenti bicara. Pada mata kuliah literasi di SD kali ini, saya akan mereview buku ini pada bab yang ke-7 pada bagian kedua dengan judul Mengapa Wall Street Hancur dan Warren Buffett Makmur. Nah, pada bab ke-7 ini yang memiliki judul kecil di mana bagaimana introvert dan extrovert berpikir dan mengolah dopamin secara berbeda. Nah, teman-teman, pada bab kali ini Susan Cain memperkenalkan bagaimana seorang psikolog menghadapi atau menceritakan bagaimana pengalamannya ketika menghadapi seorang klien di mana dokter tersebut bernama Dr. Drone yang melayani seorang pasien bernama Alan yang Alan ini memiliki kecanduan atau kehilangan kontrol ketika ia selalu saja memasang saham ketika saham tersebut selalu anjlok atau selalu turun dari bulan ke bulan, hari ke hari. Tetapi ketika sahamnya sudah sangat menurun, kemudian ia menjual saham tersebut. Lalu ketika diberitakan bahwa saham yang lain akan mengalami pertumbuhan, maka ia memasang atau membeli kembali saham dan mengulangi kesalahannya lagi, di mana saham tersebut kembali turun dan juga menjualnya terus menerus seperti itu. Kemudian Alan mengkonsultasikan kepada Dr. Drone bagaimana atau kenapa ia harus merasakan hal tersebut seperti itu. Ternyata yang disebutkan oleh Dr. Drone, ternyata Alan ini memiliki sensitivitas penghargaan, di mana ia gampang tersulut dengan kalimat-kalimat yang membahagiakan yang dapat menghargai dirinya itu sendiri. Kemudian dalam buku ini dijelaskan juga bagaimana kinerja dari otak baru dan otak lama atau otak tua, di mana otak tua itu bekerja untuk memuaskan gairah atau keinginan yang kita inginkan, baik itu datang dari diri sendiri atau memang dipancing dari eksternal seperti itu. Sedangkan tugas dari otak baru di mana ia bertugas untuk berpikir, mencerna dan juga memahami sebuah informasi atau pemikiran. Dan yang terjadi pada kasus Alan ini, ia dikuasai oleh sensitivitas penghargaan pada otak lama yang tidak bisa dikontrol oleh otak baru seperti itu. Nah, jadi teman-teman, pada buku ini juga dijelaskan bagaimana pengaruh dari otak baru dan otak tua terhadap kepribadian ekstrovert dan juga introvert. Pada buku ini dijelaskan bahwa kepribadian ekstrovert lebih memiliki sensitivitas terhadap penghargaan tersebut, yang lebih banyak mempekerjakan otak tua, bagaimana ia memuaskan banyak hal yang diinginkannya, karena memang sifat ekstrovert sendiri memiliki ketertarikan atau memiliki kesenangan tersendiri ketika memang harus bergabung atau melakukan banyak hal gitu, jadi gampang terpicu. Sedangkan introvert itu lebih minim pada hal-hal yang seperti itu, karena bukan ketertarikannya yang kurang, tetapi dapat disebutkan dalam buku ini dengan istilah heboh, di mana introvert itu tidak gampang terpancing dengan hal-hal heboh tersebut seperti itu. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai pada bab 7 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.